Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori perilaku produsen dengan satu faktor produksi. Seperti yang kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa teori perilaku produsen itu nanti kita akan bagi ke dalam dua hal, ada teori perilaku produsen dengan satu faktor produksi dan teori perilaku produsen dengan minimal dua faktor produksi gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai teori perilaku produsen dengan satu faktor produksi. Nah, pada teori perilaku produsen dengan satu faktor produksi ini seperti kemarin juga kita sudah bahas bahwa erat kaitannya teori perilaku produsen itu dengan fungsi produksi gitu ya. Nah, fungsi produksi dengan satu faktor produksi ini hubungannya erat antara tingkat produksi dengan satu macam faktor produksi yang digunakan. Jadi dari berbagai macam faktor produksi yang nanti bisa digunakan dalam fungsi satu produksi, maka faktor produksi yang bisa digunakan itu hanya satu. Sedangkan faktor produksinya nanti dianggap konstan yang lainnya gitu ya. Nah, secara matematis ini kita dapat lihat fungsinya seperti ini. Y sama dengan F fungsi dari X1, kemudian X2, X3, hingga Xn, dan seterusnya gitu ya. Nah, fungsi ini dibacanya bahwa produk Y ini merupakan fungsi dari faktor produksi X1. Nah, sedangkan X2, X3, dan Xn ini juga merupakan fungsi dari Y, tetapi sifatnya tetap tidak berubah. Jadi yang dapat dirubah faktor produksi hanya X1 gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, di dalam mempelajari fungsi produksi ada 3 ukuran penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama produk total atau PT. Nah, produk total ini merupakan produk keseluruhan atau total tingkat produksi. Biasa dikenal dengan Y gitu ya. Kita kenal dengan fungsi Y. Kemudian yang kedua adalah produk rata-rata. Nah, produk rata-rata ini adalah hasil rata-rata per unit input variabel. Nah, rumusnya di sini Y dibagi dengan X atau Y per X gitu ya. Dan yang terakhir adalah produk marginal atau PM. Nah, produk marginal ini adalah tambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu unit input variabel. Jadi berapa tambahan output yang dihasilkan dari produksi dibandingkan dengan inputnya. Jadi ketika inputnya nambah satu, outputnya nambah berapa begitu ya. Nah, itu disebut dengan produk marginal. Nah, rumusnya ini adalah delta X per delta Y. Nah, setelah kita mempelajari fungsi produksi, maka kita akan memahami atau mempelajari tentang efisiensi dan produksi optimum pada satu faktor ya, pada teori perilaku produsen dengan satu faktor yang berubah. Nah, konsep efisiensi dan produksi ini dipandang dari dua aspek. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek ekonomis. Nah, aspek teknis ini dinamakan dengan konsep efisiensi teknis. Jadi efisiensi teknis ini maksimum dicapai pada saat produk rata-ratanya maksimum. Nah, kemudian tingkat pemakaian faktor produksi yang menghasilkan produk rata-rata maksimum secara teknis ini dipandang sebagai tingkat produksi optimum. Jadi secara aspek teknis ini dinyatakan produksi optimum ketika produk rata-ratanya ini maksimum ya. Kemudian untuk menentukan tingkat efisiensi dan produksi optimum secara teknis ini cukup dengan diketahuinya fungsi produksi. Jadi hanya diketahui dengan fungsi produksi saja maka konsep efisiensi secara teknis ini dapat diketahui. Nah, sedangkan yang kedua adalah konsep efisiensi dari aspek ekonomis. Nah, konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan dengan konsep efisiensi ekonomis ya, atau efisiensi harga. Nah, kita kenal dengan efisiensi harga. Nah, dalam teori ekonomi produksi pada umumnya menggunakan konsep ini. Jadi dipandang dari konsep efisiensi ekonomis, nah pemakaian faktor produksi ini dikatakan efisien apabila
ia dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, untuk menentukan tingkat produksi optimum menurut konsep ini tidak cukup hanya dengan mengetahui fungsi produksinya saja. Kalau tadi di aspek teknis hanya cukup mengetahui fungsi produksinya saja, tapi dalam hal ini aspek ekonomis tidak cukup dengan mengetahui fungsi produksinya saja. Jadi ada syarat lain yang harus diketahui, yaitu harga input dan juga harga output, begitu ya. Harga-harga di input dan harga-harga di output. Nah, secara matematis maka syarat tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Jadi pro atau keuntungan di sini dibaca dengan keuntungan ini sama dengan PY dikali dengan Y dikurangi PX dikali dengan X. Di mana Y ini adalah jumlah produksi, PY ini adalah harga produk, sedangkan X adalah faktor produksi. Ingat, ini satu faktor produksinya yang berubah gitu ya. Jadi hanya satu faktor produksi. Dan kemudian PX ini adalah harga faktor produksi. Nah, agar ROA atau keuntungan mencapai maksimum, maka turunan pertama dari fungsi tersebut harus sama dengan 0. Nah, maka ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumusnya dx per dx sama dengan PY dikali dy per dx dikurangi PX sama dengan 0. Nah, kemudian atau juga ditulis dengan PY dikali dy per dx atau NPM. Nah, NPM ini adalah nilai produk marginal, bukan produk marginal ya, tetapi nilai produk marginal ini sama dengan PX. Nanti kita akan bahas di contoh apa itu nilai produk marginal, yang bagaimana nilai produk marginal. Atau PM atau produk marginal sama dengan PX per Y gitu ya. Jadi ingat bahwa produk marginal itu adalah delta Y per delta X, produk marginalnya itu. Jadi jelas bahwa untuk menentukan tingkat produksi optimum menurut konsep efisiensi ekonomis diperlukan ada dua syarat. Yang pertama syarat keharusan atau necessary condition, yaitu hubungan teknis antara produk dan faktor produksi atau fungsi produksi. Yang kedua adalah syarat kecukupan atau sufficiency condition. Nah, atau nilai produk marginal dari faktor produksi yang dipakai harus sama dengan harga satuan faktor produksi itu. Jadi tadi itu bahwa NPM itu sama dengan PX. Ya. Nah, misalkan contoh begini. Misalkan diketahui fungsi produksi seperti yang tertera pada tabel berikut. Nah, harga satuan faktor produksi diketahui misalkan PX-nya itu adalah 2000 dan harga satuan produk atau PY-nya itu adalah 100. Nah, pertanyaannya berapa satuan faktor produksi yang harus digunakan agar keuntungan maksimum, dan kedua berapa produksi optimumnya, yang ketiga berapa tingkat keuntungan maksimumnya. Nah, maka kita lihat di sini NPM yang terdekat dengan PX ini adalah 2200. Jadi kalau dari tabel ini kita buat dulu marginal produksinya. Marginal produksi ini didapat dari mana? Marginal produksi ini didapat dari delta X per delta Y gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa produk marginal atau marginal product itu didapat dari delta Y per delta X. Nah, maka didapatkanlah 30, 40 dan seterusnya hingga min 4. Nah, apa itu produk marginal? Tadi juga sudah disinggung di awal. Jadi, tambahan output akibat dari tambahan satu input. Kemudian NPM-nya atau nilai produk marginalnya ada 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Dari mana nilai produk marginal? Nilai produk marginal itu adalah marginal produk atau produk marginal dikali dengan 100. 100 ini apa? 100 ini adalah harga satuan produk Y. Jadi 100 dikali dengan 30 maka hasilnya 3000. 100 kali 40, 4000 dan seterusnya hingga min 400 gitu ya. Jadi kalau marginal produk itu dicarinya dari delta Y per delta X, sedangkan nilai produk marginal itu didapat dari marginal produk dikalikan dengan harga Y-nya atau harga satuan produksi atau PY ya, sama dengan 100. Nah, maka kita lihat yang terdekat dengan PX ini adalah NPM atau
nilai produk marginal yang paling dekat dengan PX itu adalah 2.200. Jadi pada saat pada saat inputnya itu adalah 7 gitu ya. Nah, kemudian disimpulkan, maka pertanyaan pertama tentang berapa satuan faktor produksi yang harus digunakan ini adalah 7, karena tadi kita sudah pahami sebelum di slide sebelumnya bahwa keuntungan maksimum ketika NPM ini sama dengan P. Nah, di sini kita lihat NPM yang paling mendekati P itu adalah 2.200 pada saat inputnya adalah 7. Jadi jawaban nomor 1, faktor produksi yang memberikan keuntungan yang paling tinggi adalah ketika inputnya adalah 7. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, berapa produksi optimumnya? Nah, ketika diketahui bahwa inputnya adalah 7, maka produksi optimumnya adalah antara 210 dan 232, atau yang paling tepat adalah 232 gitu ya, karena inputnya itu adalah 7. Jadi outputnya adalah 232. Nah, kemudian keuntungan maksimumnya berapa? Nah, ini kita tinggal kalikan 100 dikali 232 dikurangi 2000. 2000 ini adalah harga satuan input gitu ya, atau PX kali dengan 7 sama dengan 9.200. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 9.200. Nah, kalau kita lihat dari fungsi kontinu, misalkan fungsi turunan gitu ya, ketika Y sama dengan 0,2X kuadrat, nah, maka berapa tingkat keuntungan maksimumnya jika PX-nya itu 2000 dan PY-nya 100 gitu ya, kalau menggunakan fungsi gitu. Kalau tadi menggunakan tabel, maka ingat bahwa keuntungan maksimum ketika fungsi pertama diturunkan itu adalah keuntungan maksimum, atau kita lihat NPM itu sama dengan delta Y per delta X dikali PY sama dengan PX. Nah, sedangkan delta Y per delta X ini adalah fungsi turunan dari Y, kemudian PY-nya kita ketahui 100 dan PX-nya kita ketahui 2000. Maka dari sini kita lihat delta Y per delta X adalah fungsi turunan 0,4X, kemudian dikali dengan PY-nya adalah 100 dan PX-nya adalah 2000. Maka 0,4X kali 100 adalah 40X sama dengan 2000, dan X adalah 2000 dibagi 40 dan X-nya itu sama dengan 50 gitu ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka pengusaha harus menggunakan 50 satuan faktor produksi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.